Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss itu sendiri adalah suatu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan menerapkan operasi baris elementer. Jadi definisi dari metode eliminasi Gauss itu yaitu penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode operasi baris elementer yang kita singkat dengan OBE. Nah, sebelum kita masuk ke penyelesaian SPL ini, saya akan membahas dulu tentang OBE. Ada 3 jenis OBE di sini. Jenis yang pertama yaitu kali atau bagi suatu baris dengan suatu skalar yang bukan nol. Nah, contohnya ini. Saya punya matrik berukuran 2x4 ya. Baris pertamanya setengah, 8, 6, 3, 10, 50, 0, dan 30. Nah, misalnya tujuan saya merubah setengah ini menjadi 1, misalnya. Tujuan saya. Nah, maka yang bisa saya lakukan adalah kali baris pertama dengan 2. B1 kali 2. Kemudian, misalnya saya juga ingin merubah 10 ini menjadi 1, misalnya. Maka yang bisa saya lakukan yaitu baris kedua dibagi dengan 10. Nah, maka ini yang saya lakukan. Berarti baris pertama kali 2 semuanya, maka akan berubah menjadi 1, 16, 12, dan 6. Kalau kali suatu bilangan dengan 2, berarti kali semuanya. Begitu juga untuk baris kedua, berarti bagi dengan 10. Berarti yang terjadi 1, 5, 0, dan 3. Nah, ini jenis OBE yang pertama. Jenis OBE yang kedua yaitu pertukaran suatu baris dengan baris lainnya. Ini contohnya. Saya punya matrik 5, 2, 1, 3, 1, 2, 6, 5. Ternyata tujuan saya adalah merubah 5 ini menjadi 1. Nah, kan langkah pertama yang bisa kita lakukan bagi dengan 5 misalnya ya. Kalau kita bagi dengan 5, ini 2/5, 1/5, 3/5 akan bertemu pecahan. Tapi kalau kita perhatikan di bawahnya ada angka 1. Kan tujuan kita merubah angka 5 menjadi angka 1. Maka di sini supaya menghindari pecahan, maka yang bisa kita lakukan adalah tukar baris pertama dengan baris kedua. Berarti baris kedua jadi baris pertama jadi kedua. Maka akan berubah menjadi 1, 2, 6, 3, 5, 2, 1, 3. Nah, sudah tercapai tujuan kita, yaitu merubah baris pertama kolom pertama menjadi 1. Ini OBE yang kedua. OBE yang ketiga, ini agak sedikit harus dipahami ya. Tambahkan perkalian suatu skalar dari suatu baris dengan baris lain. Jadi kita kalikan suatu baris dengan suatu skalar, kita operasikan dengan baris lainnya. Contohnya, misalnya kita merubah angka 8 ini menjadi angka 0 misalnya. Bagaimana cara merubah angka 8 ini menjadi angka 0? Kita bagi 8 1 jadinya. Kita kurang 8 boleh. Karena di OBE sangat tidak bolehkan mengurang atau menjumlahkan dengan suatu konstanta. Cara merubah 8 ini menjadi 0 yaitu 8 itu terletak di baris kedua, kita kurang dengan berapa kali baris pertama. Nah, maaf, saya ulang ya. 8 ini terletak di baris kedua, kita kurang
dengan berapa kali baris pertama supaya hasilnya itu 0. Nah, itu dia. Kan baris kedua 8. 8 dikurang titik-titik baris pertamanya berapa? 2 kan? 8 dikurang berapa kali 2 hasilnya itu sama dengan 0. Di sini bisa kita tebak hasilnya adalah 4. Berarti di sini OBE yang tepat di sini adalah B2 dikurang dengan 4B1. Maka semuanya juga harus kita operasikan dengan OBE yang sama, yaitu B2 dikurang 4B1. Selanjutnya yaitu 0 dikurang 4 kali baris pertamanya 1, berarti hasilnya adalah min 4. Begitu juga selanjutnya 2 dikurang 4 kali 6, berarti hasilnya min 22. Terakhir 3 dikurang 4 kali 7, yaitu min 25. Maka baris kedua semuanya kita rubah menjadi 0, min 4, min 22, dan min 25. Baris pertamanya tetap, yaitu 2, 1, 6, 7. Baris kedua berubah menjadi 0, min 4, min 22, dan min 25. Nah, sudah tercapai tujuan kita merubah angka 8 menjadi angka 0. Nah, itulah 3 jenis OBE yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu SPL dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, langkah pertama yaitu sajikan SPL dalam bentuk matrik yang diperluas. Kemudian lakukan OBE sampai terbentuk matriks segitiga atas. Maksud dari matriks segitiga atas itu adalah ini matriks yang diperluas tadi. Kita lakukan beberapa kali OBE sampai dia terbentuk matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah diagonalnya itu 1, di bawah diagonal utama harus 0, di atas diagonal terserah. Baru kita lakukan penyelesaian himpunan penyelesaiannya. Nah, coba kita lihat ke contoh ini. Perhatikan saya punya SPL X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9. 2X tambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1. 3X tambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Pertama tadi langkah saudara yaitu jadikan matrik yang diperluas. Matrik yang diperluas di sini maksudnya ambil koefisiennya 1, 1, 2. Kemudian 2, 4, min 3. Kemudian 3, 6, min 5. Kita batasi di sini dengan hasilnya, yaitu 9, 1, 0. Nah, ini bentuk matrik yang diperluas dari sistem persamaan linier tersebut. Oke, di sini saya punya trik ya. Kan langkah kita menyajikan matrik yang diperluas ke dalam bentuk matrik segitiga atas. Jadi di sini yang harus kita lakukan langkah pertama, jadikan baris pertama kolom pertama ini menjadi 1. Berarti ini yang kita kerjakan yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Dan ini yang terakhir. Itu yang keenam. Nah, jadi langkah kita ada 6 langkah untuk merubah matrik yang diperluasnya itu ke dalam bentuk matrik segitiga atas. Oke, coba kita lihat ke contoh kita.
ada 6 langkah tadi, berarti langkah pertama yaitu sajikan ini ke dalam angka 1, berarti udah aman ya, udah aman. Kemudian ini langkah kedua, ini langkah kedua, itu merubah 2 ini menjadi berapa? Langkah kedua. Ini langkah ketiga. Langkah ketiga. Ini langkah keempat. Ini langkah kelima. Dan ini langkah keenam. Merubahnya menjadi angka segitiga atas, yaitu diagonal utamanya harus 1, di bawah diagonal utama harus 0. Nah, diagonal utama harus 1. Diagonal pertama yaitu 1, udah aman. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu merubah angka 2 ini menjadi 0. Bagaimana cara kita merubah angka 2 ini menjadi 0? Bagaimana cara merubah angka 2 menjadi 0 dengan 3 jenis OBE tadi? Yang bisa kita lakukan adalah baris kedua dikurang dengan titik-titik baris pertama. Baris keduanya yaitu 2 dikurang dengan titik-titik B1-nya 1 supaya hasilnya itu yang kita inginkan adalah 0. Di sini bisa kita tebak langsung hasilnya adalah 2. Begitu juga untuk angka-angka yang lainnya yang terletak di baris kedua. Baris kedua selanjutnya yaitu 4 dikurang 2, berarti di sini OBE-nya B2 dikurang 2B1. Nah, 2 kali 4 pasangannya 1 juga, berarti hasilnya adalah 2. Selanjutnya min 3 dikurang 2 kali baris pertamanya 2, berarti hasilnya adalah min 7. Terakhir yaitu 1 dikurang 2 kali 9, yaitu 18 min 17. Berarti baris kedua bisa kita rubah ke dalam angka-angka ini. Berarti baris pertama tetap itu 1, 1, 2, 9. Baris kedua berubah menjadi 0, 2, min 7, dan min 17. Baris ketiga tetap yaitu 3, 6, min 5, dan 0. Nah, ini OBE yang pertama kita lakukan. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini ya. Ini kita rubah menjadi angka 1. Bagaimana cara merubah angka 4 menjadi angka 1? Di sini udah berubah juga, yaitu angka 2 harus kita rubah menjadi angka 1. Maka yang bisa kita lakukan, ini yang kita lakukan, yaitu merubah angka 2 di sini menjadi angka 1. Yang bisa kita lakukan adalah B2 dibagi dengan 2. Cukup gampang ini saya rasa. Baris pertama tetap 1, 1, 2, 9. 0 dibagi 2, 0. 1. Min 7 per 2. Terakhir min 17 per 2. Baris ketiga tetap 3, 6, min 5, min 5, dan 0. Selanjutnya yaitu angka keempat, yaitu ini kita rubah menjadi 0. Bagaimana cara merubah 3 menjadi 0? B3 dikurang dengan titik-titik yang paling mudah di sini kita koneksikan ke baris pertama. Baris ketiganya adalah 3 dikurang dengan titik-titik dari B1-nya 1,
hasilnya itu 0. Di sini bisa kita tebak yaitu 3. 3 dikurang 3 kali 1 kan 0. Berarti di sini OBE yang tepat yaitu B3 dikurang 3B1. Semua angka pada baris ketiga kita lakukan OBE yang sama. Kedua yaitu 6 dikurang 3 kali 1 yaitu 3. Selanjutnya min 5 dikurang 3 kali 2. Berarti hasilnya di sini min 11. Selanjutnya 0 dikurang 3 kali 9. Hasilnya min 27. Oke, kita lanjut. Berarti baris ketiga berubah semuanya menjadi 0, 3, min 11, dan min 27. Baris pertama dan keduanya tetap 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2, berarti berubah menjadi 0, 3, min 11, dan min 27. Oke, kita lanjut langkah selanjutnya, merubah angka 3 ini menjadi angka 0. Bagaimana cara kita merubah angka 3 ini menjadi angka 0 yang bisa kita lanjutkan dalam pembahasan OBE kita. Selanjutnya langkah kelimanya, merubah 3 ini menjadi 0. Yang bisa kita lakukan adalah baris ketiga dikurang dengan titik-titik baris kedua. Di sini kenapa saya hubungkan dengan baris kedua? Karena kalau saya hubungkan dengan baris pertama, maka angka 0 yang sudah kita rubah ini akan berubah lagi dia kalau kita koneksikan 0 ini dengan 1. Sementara kalau kita hubungkan dengan baris kedua kan 3 kita hubungkan dengan 1, 0 kita hubungkan dengan 0 kan nggak berubah apapun. Nah, jadi efektif di sini kita gunakan baris kedua. Baris ketiga isinya 3, 0 nggak usah lagi ya, dikurang titik-titik, baris keduanya adalah 1. Nah, di sini tepat kita gunakan 3 sama dengan 0. Begitu juga untuk angka yang lainnya, min 11 dikurang 3 kali min 7 per 2. Sama dengan min, karena di sini penyebutnya 2 ya, min 22 per 2 ditambah 21 per 2 sama dengan min 1 per 2. Sini min 27 dikurang 3 kali min 17 per 2 sama dengan, ini penyebutnya juga 2, berarti 27 kali 2 min 54 per 2 ditambah 17 kali 3 51 per 2, berarti hasilnya di sini min 3 per 2. Berarti baris ke 3 bisa kita rubah menjadi 0, 3, 0, min setengah, dan min 3 per 2. Oke, baris pertama dan keduanya tetap 1, 1, 2, 9, kemudian 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Kemudian ini berubah menjadi 0, 0, min setengah, dan min 3 per 2. Nah, selesai langkah kelima, terakhir langkah keenam, yaitu merubah ini menjadi 1. Kan diagonal utamanya harus 1. Diagonal utamanya harus 1, berarti B3 dikali dengan min 2. Ini yang efektif ya. Karena 0 dengan 0, apapun yang kita lakukan, hasilnya tetap 0. Sementara kalau B3 kita kalikan dengan 2, ini berubah menjadi 1. Oke, hasilnya akan berubah menjadi baris pertama dan keduanya tetap 1, 1, 2, 9, 0, 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Ini berubah 0 kali min 2, 0.
0, hasilnya 1, dan ini hasilnya adalah 3. Selesai OBE kita sampai dia membentuk matriks segitiga atas. Maka langsung kita selesaikan aja. Ini punya X, ini Y, dan ini Z. Di sini langkah pertama yang kita lakukan baris ketiga dulu. 1Z kan 0X tambah 0Y ditambah 1Z sama dengan 3. Berarti Z-nya sama dengan 3. Nah, lanjut ke baris kedua, 0X, Y ya. Baris kedua, dari baris kedua ini, 1Y berarti Y, dikurang 7 per 2Z, sama dengan min 17 per 2. Oke, kita selesaikan saja. Berarti Z-nya kita ganti dengan 3, Y dikurang 7 per 2 kali 3 sama dengan min 17 per 2, berarti Y sama dengan min 17 per 2 ditambah 21 per 2, hasilnya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Berarti nilai Y sama dengan 2. Terakhir yaitu kita cari X, ambil persamaan pertama, yaitu X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. X yang akan kita cari ditambah Y-nya 2, ditambah 2 kali 3 sama dengan 9. X ditambah 8 sama dengan 9, X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linier tadi adalah himpunan penyelesaiannya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Nah, itu dengan menerapkan metode eliminasi Gauss. Saya rasa sampai di sini paham. Saya cukupkan untuk materi hari ini, silakan lanjutkan ke latihan.